Kalau dikasih ke orang Arab mereka ngerti. Kalau kita ke Indonesia akan susah membaca gitu. Nah, di sini ada channel yang sangat terguncang dengan pernyataan saya. Sampai hari ini channel-channel Kristen, siapapun profesornya, nggak ada yang dapat menjawab pertanyaan saya. Saya bukan bicara terjemahannya Bible, tetapi yang saya bicarakan adalah manuskrip aslinya Bible yang di zaman Yesus. Mana manuskripnya? Kita tahu Yesus itu berbahasa Aramaik, bukan berbahasa Yunani. Nah, itu yang saya minta, yang bahasa Aramaik. Mana manuskripnya? Kalau bicara terjemahan ya, saya bukan umat terjemahan gitu. Oke. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video tanggapan dari Saudara Yusuf. Kali ini, dia tetap tidak membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Munim Siri. Di mana di dalam video Ustadz Munim Siri, dia mengatakan pada zaman Khalifah kelima dari Bani Umayyah, di sana dikatakan mereka berdebat tentang apa yang dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan. Dan Ustadz Munim Siri juga memberi contoh di dalam video sebelumnya bagaimana perdebatan itu bukan soal bacaan saja, tetapi soal ada sisipan huruf yang dimasukkan. Karena jika huruf itu tidak dimasukkan, akan bertentangan dengan gramatikal Arabik. Itu menurut pernyataan dari Ustadz Munim Siri. Salah satu perdebatan yang melibatkan Hajjaj bin Yusuf dan seorang di antara anggota komite itu adalah Abdullah bin Ziyad tentang pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 86, 87 dan 8 itu disebutkan satu frase yang oleh Ubaidullah bin Ziyad diprotes karena tidak sesuai dengan gramatikal Arab. Disebutkan dalam ayat itu kul man rabbus samawati. Jadi ayatnya berbunyi kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim. Kemudian disebutkan sayaquluna lillahi. Bagi Ubaidullah bin Ziyad, pembacaan ayat ini salah karena antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron. Pertanyaannya adalah kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim. Katakanlah siapa Tuhan langit yang 7 dan arsy yang agung. Dan jawabannya sayaquluna, mereka akan berkata lillahi. Maka menurut Ubaidullah bin Ziyad, kata lillahi itu harus ditambah alif menjadi Allahu. Maka ayat itu seharusnya dibaca kul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna Allahu. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa proses kanonisasi, proses stabilisasi teks Al-Quran itu masih berproses hingga pada periode Abdul Malik bin Marwan, yakni khalifah kelima dari Bani Umayyah. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Ustadz Munim Siri, di mana dia katakan ada perdebatan tentang satu ayat yang menurut perdebatan tersebut, jika tidak ditambahkan alif akan bertentangan dengan gramatikal Arabik. Oke, berikut ini adalah contoh yang diberikan oleh Saudara Yusuf PI, yang berkali-kali dia mengatakan adalah bahwa ini hanya penambahan titik agar orang-orang di luar Arab mudah untuk membacanya. Oke, channel apa ini rupanya sangat susah sekali ya umat terjemahan ini untuk memahami apa yang saya katakan gitu. Ya sudah, saya kasih sedikit demonstrasi gitu ya. Di samping antum bisa lihat semua. Nah, di situ ada yang saya tandain warna biru dengan kosakata Arab gundul. Ketika di Indonesia, apakah kita dapat membacanya? Akan susah dong. Kan kayak gitu. Kita mau baca apa? Mau baca apa? Kira-kira mau baca Yasaro, Basaro, Tasaro, Sasaro, atau gimana? Atau Tasaro, atau Basaro? Kalau dikasih ke orang Arab mereka ngerti. Kalau kita ke Indonesia akan susah membaca gitu. Nah, lalu bagaimana supaya kita mudah membacanya? Maka di zaman Abdul Malik bin Marwan ditambahkan titik-titiknya. Nah, pembeda huruf yang ini ba, yang ini ta, yang ini sa. Tapi lihat tulisan warna hitamnya gitu ya. Yang dilihat tulisan warna hitamnya apa berubah? Kayak gitu.
Itu kan ada yang saya kasih warna merah, ada yang biru. Nah, itu editannya tuh. Nah, tapi yang namanya Al-Quran, manuskrip Utsman bin Affan itu warna hitamnya tuh. Berubah nggak warna hitamnya? Ada nggak di otak-atik? Nah, kayak gitu contohnya. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan contoh yang diberikan oleh saudara Ustadz Yusuf, di mana dia mengatakan itu hanya penambahan titik. Tetapi ada yang menarik dari pernyataan saudara Yusuf. Dia mengatakan bahwa Al-Quran dengan tulisan Arab gundulnya itu bisa dimengerti atau bisa dibaca oleh orang Arab. Tetapi orang di luar Arab tidak bisa membacanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bukankah pada zaman Utsman Al-Quran itu sudah disatukan, bahkan dibukukan, dan setelah itu dikirim ke berbagai negeri? Kenapa menunggu sampai Khalifah kelima dari Bani Umayyah Al-Quran ini diedit kembali? Apakah Utsman tidak tahu sebelumnya bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab yang gundul tidak bisa dimengerti atau tidak bisa dibaca oleh orang-orang di luar Arab? Pernyataan saudara Yusuf justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Di surah 26 ayat 195 dikatakan Al-Quran itu diturun dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu di surah 41 ayat 3 mengatakan kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dan di surah 12 ayat 2 mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dan di surat 43 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi, dari ayat-ayat ini justru memberi penjelasan kepada kita yang bisa mengerti bahasa Arab gundul hanya orang Arab saja. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf justru mengindikasikan bahwa Al-Quran hanya untuk orang Arab yang bisa mengerti. Karena menurut pernyataan Ustadz Yusuf tadi, kalau tidak diberi tanda titik, orang-orang di luar Arab pasti kebingungan untuk membacanya. Dari sini timbul pertanyaan, apakah Al-Quran hanya dikhususkan untuk orang Arab? Karena hanya orang Arab yang bisa mengerti bahasa Arab tanpa ditambahkan titik seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf. Dalam video balasannya, saudara Yusuf tidak pernah menyanggah apa yang dikatakan oleh Dr. Munim Siri soal penambahan alif dalam satu ayat yang diperdebatkan. Yang ditambahkan di situ bukan titik-titik, tetapi satu huruf, yaitu alif. Sehingga makna dari ayat itu berubah. Dalam video balasan dari Ustadz Yusuf, dia mempertanyakan di mana Injil asli dari Yesus yang berbahasa Aramaik. Dari sini kita bisa melihat saudara Yusuf sedang membangun strawman argumen, di mana dia menyerang sesuatu yang tidak diyakini oleh orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Injil itu berbahasa Aramaik. Bagaimana mungkin saudara Yusuf ini menuntut sesuatu yang tidak ada? Revisi yang dilakukan oleh LAI terhadap Alkitab sama seperti yang dilakukan oleh Kemenak RI. Ngomong opo toh, pil pahit, ya. Saya bukan bicara terjemahan, ya. Kalau terjemahan kalian revisi mau kayak gimana pun saya masa bodoh gitu. Tetapi terjemahan kalian tersebut ngambil sumber dari mono. Dari mana? Kayak gitu. Makanya saya minta manuskripnya yang di zaman Yesus gitu. Kalau ada, ya silahkan tunjukkan sama saya. Kita tahu Yesus itu berbahasa Aramaik, kagak pernah ke Yunani. Kalian menampilkan literasi sama saya, literasi Yunani. Apa-apaan itu? Yang saya minta literasi yang di zaman Yesus gitu. Yesus berbahasa Aramaik, malah ditampilin di Yunani. Aduh, nggak nyambung kan kayak gitu. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan saudara Yusuf. Dia meminta Injil bahasa Aramaik. Dia tidak tahu tujuan penulisan Injil. Kenapa ditulis di dalam bahasa Yunani? Karena bahasa internasional waktu itu adalah bahasa Yunani, dan tujuannya agar Injil itu disampaikan ke seluruh dunia. Sepertinya saudara Yusuf sedang menggunakan standar Islamnya untuk diterapkan kepada orang Kristen, di mana menurut Islam bahwa setiap nabi itu diberikan kitab sesuai dengan bahasa kaumnya. Kita juga tadi dengarkan dia mengatakan bahwa Yesus berbahasa Aramaik. Kenapa ditampilkan dalam bahasa Yunani? Ini yang menarik, karena saudara Yusuf tidak sadar bahwa kata Injil yang dia pakai di dalam Al-Quran justru berasal dari bahasa Yunani.
Pertanyaan kita adalah, kenapa Isa yang katanya orang Ibrani dan berbahasa Aramaik menurut standar saudara Yusuf, justru nama kitabnya adalah Injil, dan kata Injil itu berasal dari kata Yunani, yaitu Euangelion. Saudara Yusuf tidak sadar apa yang dia lakukan sedang menemplak dirinya sendiri, karena kata Injil itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Jika dia mengatakan bahwa kata Injil itu bukan berasal dari bahasa Yunani, dan itu berasal dari bahasa Arab, pertanyaan kita selanjutnya adalah, kenapa Isa yang orang Ibrani dan berbahasa Aramaik menurut saudara Yusuf, tetapi nama kitabnya berbahasa Arab? Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Yusuf. Semoga pernyataan ini dapat menambah pengetahuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.